Bisa seorang bocah 7 tahun menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal saat sedang bermain ponsel di depan salah satu rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian dahi. Polisi kini memburu pelaku penembakan yang diduga menggunakan senapan angin. RF, bocah berusia 7 tahun ini dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tembak pada dahinya. Korban terpaksa menjalani operasi ringan. Diketahui peluru yang tertancap di dahi korban merupakan peluru jenis senapan angin. Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal saat sedang bermain game bersama temannya di depan rumah warga di perumahan Bonewa Estate Bontomanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba korban mendengar suara tembakan yang diduga berasal dari senapan angin dan membuat dahinya mengalami luka tembak. Saat kejadian, korban sempat mendengar 2 kali suara tembakan. Ibu korban langsung melapor ke polisi. Dia duduk main HP sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana. Makanya pas bagian jidat. Itu hari dia dijahit 2 jahitan. Salah 1 atau 2 jahitan. Ada yang lihat terduga pelaku masuk karena bersamaan masuk ke perumahan sekitar 2 orang bawa senapan. Senapan angin. Datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Hingga kini, identitas pelaku penembakan masih diselidiki unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ibu korban. Sementara korban RF kini mengalami trauma dan takut bermain sendiri di luar rumah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bengkulu nekat membakar kios milik kakak iparnya di Pasar Karmia Jaya. Ya, akibatnya 30 kios pedagang ludes terbakar. Selamat ulang tahun anak. Bakar kalau kau. Kau ya. Selamat ulang tahun. Inilah video amatir milik pelaku pembakaran kios milik kakak iparnya di Pasar Karmia Jaya, Simpang Kadis, Kota Bengkulu. Akibat perbuatan pelaku, 30 kios milik pedagang di pasar tersebut ludes terbakar, hingga para pedagang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari video yang beredar tersebut, polisi langsung bergerak cepat menangkap pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan sementara, pelaku nekat membakar kios kakak iparnya tersebut karena persoalan keluarga dan dendam lama. Sebelum kejadian, pelaku sempat bertemu dengan kakak iparnya dan terlibat cekcok. Jadi memang benar kita telah mengamankan 1 orang yang patut diduga melakukan upaya pembakaran terhadap kios tersebut dengan inisial FS. Saat ini kita masih memeriksa saksi-saksi untuk menguatkan bahwa perbuatan dari terduga pelaku dan apa saja yang dilakukan selama itu bisa kita dapatkan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan Satreskrim Polresta Bengkulu. Pelaku juga diketahui punya riwayat ketergantungan obat-obatan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, orang tua Kenzi Alvarezi, balita berusia 3 tahun yang hilang 3 tahun yang lalu, kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan kasus hilang putranya tersebut. Ya, ibunda Kenzi berharap Kenzi bisa ditemukan dan kembali dengan selamat. Orang tua Kenzi masih berusaha mencari putra tercinta mereka yang hilang 3 tahun lalu. Ibunda Kenzi kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan perkembangan pencarian putra mereka yang hilang. Padilla berharap polisi dapat mengungkap kasus hilangnya Kenzi dan Kenzi bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kenzi sehat-sehat ya nak, dimanapun Kenzi berada. Di sini ibu
sama semua orang akan terus berusaha semaksimal mungkin semampu kami untuk mencari Kenzi. Maafkan Ibu, tidak bisa menjaga Kenzi dengan baik. Kenzi, bocah laki-laki warga Dusun Danau, Kecamatan Pelepat, Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, hilang 3 tahun lalu. Hingga saat ini belum ditemukan. Diketahui, Kenzi saat itu berusia 3 tahun, hilang pada 1 September 2022 saat bermain di depan rumahnya. Kasus hilangnya Kenzi mencuat kembali setelah sempat viral di media sosial. Seorang bocah warga suku Anak Dalam yang disebut-sebut mirip dengan Kenzi. Namun, kepala suku Anak Dalam membantah hal tersebut. Polisi kini masih mencari Kenzi berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa tim reserse kriminal Polda Metro Jaya kembali diperiksa dan olah TKP penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi kembali temukan bagian kerangka yang diduga rahang jenazah Alvaro Kiano. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 8 bulan. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya bersama tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyisir titik lokasi tempat ditemukannya kerangka Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP, tim kepolisian juga dibantu dengan 2 anjing pelacak. Pada olah TKP yang dimulai pada pukul 1 siang tadi, tim kepolisian berhasil menemukan jasad salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Tadi hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Terima kasih. Bagian apa aja tadi Pak? Bagian apa aja tadi Pak? Diduganya Pak? Ya baik, untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sementara saat dikonfirmasi awak media soal kelanjutan kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho karena terduga pelaku telah meninggal dunia, polisi menyebut akan terlebih dahulu memastikan temuan kerangka tersebut apakah benar milik Alvaro atau bukan. Cepat bisa clear semua, gitu Mbak. Oke? Pelaku sudah meninggal dunia, apakah kasus ini masih diteruskan atau bagaimana? Kita masih sedalami lebih lanjut apakah terkait dengan apakah dugaan ini temuan ini apakah memang yang diduga almarhum si anak A atau bukan, nanti dari kedokteran nanti akan dalam lanjutan kami. Oke? Gitu ya. Dalam proses olah TKP di Jembatan Cilalai, wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, pihak keluarga Alvaro Kiano tidak hadir untuk menyaksikan langsung proses olah TKP. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Rama Romadona, Ahmad Putra Pamungkas, iNews melaporkan.